Owl dan pasukan lainnya kehilangan kepercayaan diri saat mereka melihat salah satu teman mereka terbunuh. Mereka jadi bertindak gegabah dan tidak bisa mengendalikan diri mereka. Hasilnya, satu persatu dari mereka mulai terbunuh. Ross menjadi sangat marah melihat hal tersebut dan mulai menyerang brutal si iblis. Tapi sayangnya pedang si iblis berhasil melukai mata Ross sehingga Ross tidak bisa melihat dengan baik. Saat Ross akan dibunuh, tiba-tiba Owl berlari melindungi Ross. Dan akhirnya seluruh pasukan Ross terbunuh. Ross pun menjadi semakin menggila. Dia membabi buta menyerang si iblis. Sampai saat ia akan menghabisi si iblis, tiba-tiba gadis cantik yang satu ini bernama Wati. Dia adalah seorang ketua OSIS yang dikagumi di sekolahnya. Begitu banyak prestasi yang ia peroleh hingga menjadi pusat perhatian. Ia pun mempunyai seorang wakil bernama Udin yang tak kalah populer di sekolah tersebut. Di sisi lain, si Cecep adalah seorang siswa biasa, tak lebih dari sekedar rakyat jelata. Kehidupan si Cecep dan mereka bagaikan langit dan bumi yang sangat berjauhan. Suatu hari tanpa sengaja mereka bertiga pulang sekolah berbarengan. Cecep sangat terkejut bisa pulang bareng dengan dua sosok orang terkenal di sekolahnya. Bahkan mereka bisa saling berdialog satu sama lain. Cecep tadinya mengira mereka berdua adalah sosok orang yang sombong, tapi ternyata mereka berdua cukup ramah dan baik hati. Di tengah jalan, di bawah guyuran hujan, tiba-tiba mereka mendengar ada suara lonceng. Namun si Cecep tidak mendengar suara tersebut dan hanya Wati dan Udin yang mendengarnya. Seketika itu muncul lingkaran cahaya mengelilingi mereka dan mereka pun dipindahkan ke dunia lain. Mereka cukup bingung dengan apa yang terjadi. Sampai akhirnya sang raja memberi penjelasan. Raja sengaja memanggil mereka melalui ritual pemanggilan pahlawan dengan harapan mereka bisa membantu kerajaan untuk mengalahkan Raja Iblis. Bukannya senang, si Udin malah marah terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh raja karena telah seenaknya memanggil mereka tanpa persetujuan. Cecep berusaha menenangkan Udin dan raja pun meminta maaf atas kejadian ini. Raja juga berharap mereka akan tetap membantu kerajaan menghadapi Raja Iblis. Udin bertanya dari mana raja tahu kalau mereka adalah seorang pahlawan. Kemudian raja menjawab, bukankah kalian mendengar suara lonceng sebelum dipanggil ke dunia ini? Wati dan Udin mendengar suara lonceng tersebut, tapi tidak dengan Cecep. Dengan demikian, si Cecep tidak sengaja terpanggil ke dunia ini ataupun terseret. Tiba saatnya mereka dihadapkan pada bola sihir untuk mengetahui jenis ataupun tipe sihir yang mereka miliki. Yang pertama mencobanya adalah Wati. Bola pun menyala kuning keemasan. Hal ini berarti Wati memiliki kekuatan elemen petir. Kemudian giliran Udin dan bola kristal pun bersinar putih terang. Hal ini menandakan bahwasanya si Udin memiliki elemen langka yaitu elemen cahaya. Tiba saatnya giliran Cecep. Saat dia menyentuh bola kristal, si bola pun menyala hijau bagaikan batu jamrud. Tapi ekspresi yang muncul pada pendeta seperti terkejut dan ketakutan melihat aura warna yang muncul pada bola kristal. Dia pun langsung membawa Cecep menemui raja. Saat raja mengetahui warna sihir dari si Cecep, raja pun sama terkejutnya dengan pendeta tersebut. Dan dia pun terlihat sangat khawatir. Cecep masih bingung dengan apa arti dari warna yang muncul pada bola kristal. Apakah elemen sihir miliknya cukup membantu atau malah akan menjadi malapetaka? Tiba-tiba muncul sesosok wanita yang ditakuti oleh seisi kerajaan. Ia bertanya tentang proses pemanggilan pahlawan, apakah sudah berhasil ataupun tidak. Raja pun berkata bahwa proses pemanggilannya telah berhasil. Namun pada saat si wanita mengetahui warna elemen sihir si Cecep, dia pun tampak antusias untuk memiliki si Cecep. Dia langsung menyuruh penyihir kerajaan untuk menjauhkan si Cecep. Tapi dengan gesitnya si wanita tersebut berhasil membawa si Cecep ke base campnya. Ternyata wanita tersebut adalah grup penyelamat atau bisa dibilang pasukan penyembuh. Warna hijau pada bola kristal yang dimiliki oleh si Cecep menandakan bahwasanya si Cecep memiliki kemampuan penyembuh dan dia pun tertarik untuk melatihnya. Namun cara yang dia gunakan untuk melatih cukup ekstrim, hingga sang raja enggan memberikan izin karena khawatir dengan si Cecep. Tapi apa boleh buat, ternyata si wanita tersebut berhasil membawa lari si Cecep menuju tempat pelatihan. Di sana ia juga bertemu dengan para senior-seniornya yang telah terlebih dahulu latihan di tempat itu. Penampilan seram mereka membuat si Cecep ini ketakutan.
Mau tidak mau si Cecep pun harus terbiasa dengan keadaan di tempat itu. Keesokan paginya Wati dan Udin datang menjenguk karena khawatir dengan keadaan si Cecep yang dijemput paksa oleh seseorang. Si Cecep pun menjelaskan bahwasanya dia baik-baik saja dan mulai sekarang dia akan menjalani pelatihan neraka agar bisa membantu Wati dan Udin di medan perang. Mendengar hal itu, Wati dan Udin jadi sangat bersemangat untuk berlatih menjadi pahlawan agar bisa menyelamatkan semua orang dan bisa segera kembali ke dunia asal. Pelatihan neraka pun dimulai. Di hari pertama, si Cecep disuruh untuk dapat merasakan energi sihir miliknya agar dapat disalurkan atau dikeluarkan. Dalam benaknya, ia berpikir bahwasanya ini mah gampang, bukan pelatihan neraka sama sekali. Keesokan harinya si Cecep disuruh untuk berlari bersama anggota lain. Di sini ia selalu tertinggal dan jadi bahan ejekan. Setiap hari ia disuruh untuk berlari dan saat berhenti karena kelelahan, ia akan dihajar oleh Kak Ros yang merupakan mantan pasukan militer kerajaan. Ia pun sedikit demi sedikit mulai mengeluh dengan pelatihan berat yang ia jalani. Hingga sampai pada satu titik di mana ia merasa sangat kelelahan, tiba-tiba tanpa sadar ia mengeluarkan sihir penyembuh miliknya dan memulihkan setiap luka yang ia alami, juga rasa capek yang ia derita. Ia pun sedikit demi sedikit mulai bisa mengendalikan kemampuannya untuk berlatih. Sejak saat itu, ia tidak lagi merasakan lelah ataupun capek pada setiap latihannya. Kak Ros yang mengetahui hal itu menambah porsi latihan untuk si Cecep. Si Cecep diberikan beban berlebih pada setiap latihannya, tapi hal itu tidak mematahkan semangat si Cecep, justru malah membuatnya menjadi semakin bersemangat. Sedikit demi sedikit perubahan fisik pada si Cecep pun mulai terlihat. Dia mulai memiliki tubuh yang kekar dan berotot. Si Udin dan Wati yang melihat pelatihan keras si Cecep menjadi sangat kagum terhadap si Cecep. Berbeda dengan pelatih kerajaan, dia menentang metode pelatihan yang dilakukan oleh Kak Ros karena terlalu keras dan dapat mematahkan semangat para pahlawan. Namun tidak dianggap oleh Kak Ros dan dia beralasan bahwa dia mempunyai metode pelatihannya tersendiri. Cecep, Udin dan Wati pun pergi mencari tempat lain untuk bercerita. Mereka pun saling bertukar cerita tentang pelatihan yang mereka alami. Pada suatu hari, si Cecep dibawa Kak Ros ke hutan kegelapan Linger atau sarang monster untuk menyelesaikan pelatihan bertahan hidup. Cecep akan dianggap lulus jika dia berhasil mengalahkan beruang Grand Grizzly. Sontak si Cecep langsung bergetar ketakutan karena merasa ia takkan pernah sanggup untuk mengalahkan beruang ganas tersebut. Tanpa pikir panjang, Kak Ros langsung melempar si Cecep ke tengah hutan. Si Cecep panik dan langsung mengaktifkan sihir penyembuh miliknya karena takut akan jatuh dan mati. Akhirnya Cecep berhasil mendarat dengan selamat. Tapi sialnya, ia malah langsung bertemu dengan Grand Grizzly dan seketika itu ia langsung berlari karena ketakutan dan belum ada persiapan untuk mengalahkan si Grand Grizzly tersebut. Ia pun terpaksa melompat ke air terjun untuk menghindari kejaran dari Grand Grizzly. Cecep mulai berpikir keras untuk mengalahkan si beruang Grand Grizzly. Dan saat melihat ada bekas cakaran di pohon, tiba-tiba terlihat seperti ada sesuatu di balik semak-semak. Dan si Cecep pun langsung bersiaga untuk menghindari kemungkinan terburuk. Tapi ternyata di sana keluar seekor kelinci yang sedang terluka. Si Cecep pun membantu menyembuhkan luka kelinci tersebut. Setelah itu si kelinci jadi mengikuti terus si Cecep dan jadi penunjuk arah menuju pencarian Grand Grizzly. Si Cecep pun akhirnya berhasil menemukan sarang dari Grand Grizzly tersebut, tapi ia hanya mengawasi dan tidak melakukan apapun. Setelah itu, ia kembali ke tempat persembunyian untuk mengatur siasat ataupun rencana mengalahkan si Grand Grizzly. Tiba waktunya si Cecep membulatkan tekad untuk memburu Grand Grizzly. Tapi saat si Cecep sampai, seluruh Grand Grizzly sudah mati dimangsa monster lain. Dan dari balik batu ada anak Grand Grizzly yang masih hidup dan menangisi kematian orang tuanya. Si Cecep pun sangat marah karena monster buruannya sudah dihabisi monster lain. Ia pun memutuskan untuk memburu monster yang sudah menghabisi para Grand Grizzly.
Setelah beberapa persiapan, akhirnya si Cecep bertarung dengan monster yang sudah menghabisi buruannya. 待ってろって言ったのに。 Cecep hampir mati dimangsa, tapi untung cepat menghindar. Monster ular ini ternyata sangat tangguh, bahkan berhasil menggigit lengan si Cecep. これでも食らえやボケーの右側はめられた。 Si Cecep menyembuhkan luka gigitan dari si ular dan menyerang si ular tersebut dari dalam mulutnya. Ular itu pun membuka gigitannya dan si Cecep menghindar menjauh. Tapi tiba-tiba dia mulai merasa oleng, terkena racun dari si ular. Untungnya ia tahu cara menyembuhkan dari serangan racun ular tersebut dan mulai menyerang si ular dibantu anak Blue Grizzly. Akhirnya mereka berdua berhasil mengalahkan monster ular. そんなので分かった。 Tiba-tiba saat si Cecep kehabisan energi sihir dan tidak bisa bergerak, si monster ular kembali bangkit dan hendak memangsa si Cecep. Saat merasa ia akan hampir mati, tiba-tiba Kak Ros muncul dan menyerang si monster ular dengan satu serangan sampai mati. Si Cecep pun dianggap telah berhasil dari ujian kali ini, dan Blue Grizzly menjadi teman seperjuangan si Cecep, ikut kembali ke base camp. 乗り気な感じ？いいの？今夜は眠れないと思う。もうやだ、怖いこの人。 Keesokan harinya si Cecep disuruh Kak Ros untuk berlatih seperti biasa. Hanya saja kali ini ia harus berlari sambil menggendong Blue Grizzly. Hal ini dimaksudkan sebagai simulasi saat nanti si Cecep jadi unit penyelamat di medan perang dan harus menyelamatkan pasukan kerajaan yang terluka. Ditambah lagi para seniornya juga ikut menyerang si Cecep. Dengan dalih mereka berpura-pura menjadi musuh atau pasukan Raja Iblis. Si Cecep pun berlari dan terus menghindari setiap serangan hingga akhirnya ia sampai di pusat kota dan tak sengaja bertemu dengan seniornya dari regu penyelamat atau mantan pasukan penyelamat. Hasil latihan neraka Kak Ros yang menyerah karena merasa tidak kuat menjalani pelatihan tersebut. Tapi meski sudah berhenti dari pelatihan, ia masih bekerja di pusat kota sebagai penyembuh di salah satu klinik kerajaan. Setelah itu, si Cecep diajak Kak Ros untuk menemui Wati dan partinya. Si Cecep diminta untuk ikut bersama parti pahlawan Wati menuju hutan larangan Lingger. Sesampainya di hutan, tiba-tiba mereka dihadang oleh sekawanan bandit. Para bandit itu meminta mereka untuk menyerahkan harta barang bawaan mereka. Bukannya takut, justru si Wati malah tampak terlihat antusias dan langsung memamerkan kemampuannya di hadapan si Cecep. Saat sedang bersenang-senang menghajar bandit, tiba-tiba datang sekawanan monster dari hutan berlari ke arah mereka. Mereka pun dibuat kaget dan belum sempat merespon apa yang terjadi karena kurang pengalaman. Tiba-tiba ada monster yang menyerang si Wati. Dan Cecep pun langsung menolongnya, tapi sialnya mereka malah terjatuh ke pedalaman hutan dan berakhir di air terjun. Cecep berusaha melindungi Wati dengan sihir penyembuhnya. Akhirnya mereka pun berhasil selamat. Dan Cecep jadi teringat bahwasannya di situ adalah tempatnya dulu melakukan pelatihan bersama gurunya. Mereka pun mulai mencari tempat untuk beristirahat dan mencari bahan makanan. Si Cecep merasa sangat terbantu dengan kemampuan sihir petir yang dimiliki oleh Wati. Keesokan harinya, mereka bertemu dengan Blue Grizzly dan teman partinya. Akhirnya, mereka pun kembali ke kerajaan dan melaporkan apa yang terjadi. Dari peristiwa tersebut, Raja menyimpulkan bahwasanya pasukan Raja Iblis sudah mulai bergerak dan mulai mendekati kerajaan. Raja pun memerintahkan Ros untuk menyelidiki kasus tersebut. Sesampainya di perbatasan, Ros melihat pasukan Raja Iblis yang sedang membangun sebuah jembatan menuju kerajaan mereka. Ros pun langsung melempar sebuah pohon untuk menghancurkan jembatan tersebut. Hal itu membuat pasukan Raja Iblis marah dan Ros pun langsung berlari meninggalkan tempat tersebut.
Keesokan harinya si Cecep disuruh Rose untuk mengantarkan sebuah surat ke tempat seniornya. Sesampainya di sana, ia juga bertemu dengan adik dari senior tersebut yang merupakan mantan pasukan pelindung seperti kakaknya. Si Cecep pun memberikan surat tersebut kepada seniornya yang isinya bahwasanya pertempuran melawan pasukan Raja Iblis akan semakin dekat dan dia diminta untuk membantu tim penyelamat dalam peperangan yang akan datang. Sepulang dari sana, si Cecep tiba-tiba bertemu dengan seorang anak kecil dan dia diberikan penglihatan gambaran masa depan bahwasanya dalam perang yang akan datang para pahlawan akan terbunuh oleh kesatria hitam. Si anak kecil tersebut berharap agar si Cecep dapat merubah masa depan yang akan terjadi. Si Cecep yang shock dengan penglihatan tersebut mencoba mencari si anak kecil untuk mencari tahu apa yang terjadi. Tapi sayangnya si anak kecil tersebut sudah menghilang. Si Cecep mencoba bertanya kepada seorang penjaga apakah dia melihat seorang gadis kecil, tapi si penjaga tidak melihatnya. Kemudian tanpa sengaja dia bertemu dengan Kak Ros dan bertanya apakah Kak Ros tahu sesuatu tentang gadis bertelinga rubah dan apakah dia bisa memperlihatkan mimpi buruk atau masa depan. Kak Ros pun menjelaskan bahwasanya makhluk tersebut adalah ras Ajin dan memiliki bakat sihir langka. Konon di antara mereka ada pengguna sihir lamalan yang disebut sebagai pembaca waktu. Ros pun bertanya kepada Cecep kenapa bertanya seperti itu. Tapi si Cecep malah menghindar dan berkata kalau dia pernah membacanya di sebuah buku. Peperangan dengan ras iblis pun semakin dekat. Semua tentara kerajaan mulai bersiap untuk pertarungan tersebut. Di sisi lain, si Cecep dibuat galau dengan penglihatan yang ia lihat. Ia berpikir keras untuk menghindari agar hal tersebut tidak sampai terjadi. Tiba-tiba si Udin pun datang menemui si Cecep. Ia bercerita tentang ketakutannya menghadapi peperangan. Tapi di sisi lain ia tak bisa begitu saja mengabaikan rakyat kerajaan yang sudah terlalu baik terhadapnya. Si Cecep pun berusaha mengembalikan kepercayaan diri si Udin dan menenangkannya. Akhirnya si Udin mulai percaya diri dan kembali bersemangat. Si Udin dan Cecep pun mulai membulatkan tekad dan membuang jauh-jauh rasa takut mereka demi melindungi kerajaan dan warga kerajaan. Persahabatan di antara mereka pun menjadi semakin akrab. Tak lama setelah itu si Wati datang menemui si Cecep. Tapi ternyata si Cecep tahu bahwasanya si Wati datang karena mengkhawatirkan si Udin. Diam-diam dia mengikuti si Udin dan merasa tenang setelah melihat si Cecep sudah menenangkan si Udin. Hari yang ditunggu pun tiba. Para pasukan kerajaan mulai berkumpul di bawah pimpinan kedua pahlawan Udin dan Wati. Di sisi lain, si Cecep diberi seragam oleh Kak Ros dan sedikit wejangan sebelum perang. Regu penyelamat pun akhirnya berangkat. Di perjalanan, Ros kembali teringat kenangan 5 tahun lalu saat dia menjadi komandan batalion di kerajaan. Waktu itu Ros dimintai raja untuk menyelidiki pergerakan pasukan Raja Iblis di hutan Lingger bersama pasukannya. Hubungan antara Ros dan pasukannya cukup dekat, terlebih dengan wakil kaptennya yaitu Owl. Ros pun memberitahu misi ini kepada pasukannya. Owl dan pasukan lain tampak senang dengan misi tersebut. Ditambah lagi Ros akan ikut dalam misi. Hal itu menambah kepercayaan diri mereka bahwasanya takkan ada yang bisa mengalahkan mereka. Mereka sangat percaya dengan kemampuan yang dimiliki oleh Ros. Sesampainya di hutan, mereka menemukan pasukan Raja Iblis yang sedang memburu monster. Entah apa tujuan mereka melakukan hal tersebut. Saat Ros bertanya pun, mereka enggan untuk mengatakan misi mereka. Bentrokan pun tak bisa dihindari. Ros bertarung dengan komandan pasukan, sedangkan Owl dan yang lain melawan para bawahannya. Ros dan Iblis bertarung dengan sangat arogan. Iblis menggunakan sihir angin untuk melukai Ros. Tapi setiap luka yang diberikan tak berdampak karena disembuhkan oleh sihir penyembuh milik Ros. Ros pun melempar pepohonan ke arah Iblis dan si Iblis pun hanya terus menghindar dan berlari menunggu kesempatan untuk menyerang Ros. Akhirnya si Iblis berhasil mengurung Ros dengan pisau angin. Tapi dengan sihir penyembuhnya Ros mampu meloloskan diri dengan mudah.
Merasa terpojok, si iblis pun mengeluarkan senjata andalannya dan mulai menyerang Ross. 私がてめえをぶん殴る。俺は貴様をここで殺す。 Di sisi lain, Owl dan pasukan lainnya kehilangan kepercayaan diri saat mereka melihat salah satu teman mereka terbunuh. Mereka jadi bertindak gegabah dan tidak bisa mengendalikan diri mereka. Hasilnya, satu persatu dari mereka mulai terbunuh. Ross menjadi sangat marah melihat hal tersebut dan mulai menyerang brutal si iblis. Tapi sayangnya pedang si iblis berhasil melukai mata Ross sehingga Ross tidak bisa melihat dengan baik. Saat Ross akan dibunuh, tiba-tiba Owl berlari melindungi Ross. Dan akhirnya seluruh pasukan Ross terbunuh. それで満足に戦えるわけがない。 Ross pun menjadi semakin menggila. Dia membabi buta menyerang si iblis. Sampai saat ia akan menghabisi si iblis, tiba-tiba ada anak buahnya yang mencoba menyelamatkan. Ross menjadi ragu untuk membunuh si iblis tersebut karena teringat akan Owl yang mirip seperti dirinya. Ross pun membiarkan si iblis tersebut melarikan diri. Sejak saat itu, ia berhenti menjadi pasukan batalion kerajaan dan membentuk unit penyelamat. Itu adalah luka terdalam yang Ross alami. Bahkan, ia sampai tak menyembuhkan luka di matanya, padahal ia mampu melakukannya. Kembali ke masa sekarang, peperangan dengan ras iblis sudah dimulai. Para pasukan penyelamat mulai menyembuhkan setiap korban peperangan. Mereka berlarian ke medan perang dan membawa korban yang terluka untuk disembuhkan. Di sisi lain, si Udin dan Wati menemukan lawan yang cukup sulit untuk dihadapi. Setiap serangan yang diberikan mampu ia kembalikan. Dari sini, si Wati mengambil kesimpulan bahwasanya lawannya tersebut menggunakan sihir refleksi. Si Wati mencoba mencari cara untuk mengalahkan lawannya. Akhirnya, ia memutuskan untuk menyerang titik butanya, yaitu bagian belakang. Melalui kerjasamanya bersama si Udin, akhirnya ia berhasil mendaratkan sebuah serangan yang fatal pada Kesatria Hitam. Saat ia merasa akan menang, tiba-tiba si Kesatria Hitam itu membalikkan kembali setiap serangan yang diberikan, dan mereka pun terluka parah. Tepat di saat mereka akan dihabisi, tiba-tiba si Cecep datang sambil mendaratkan pukulan kepada Kesatria Hitam. Si Cecep pun langsung bergegas membawa mereka pergi sambil menggunakan sihir penyembuh kepada Wati dan Udin. Wati yang melihat bekas pukulan si Cecep pada Kesatria Hitam mulai menyadari sesuatu. Bahwasanya ternyata pukulan sihir penyembuh dari si Cecep mempan terhadap Kesatria Hitam dan tidak dipantulkan. Wati pun langsung memberitahu si Cecep tentang situasi yang terjadi. Si Cecep pun memutuskan untuk menghadapi Kesatria Hitam agar tidak ada lagi orang yang menjadi korban dari Kesatria Hitam. Kesatria Hitam pun mulai mengamuk dan semakin marah dengan si Cecep. Dia mulai menyerang si Cecep, tapi entah kenapa serangannya tidak mempan terhadap si Cecep. Dia pun dihajar habis-habisan oleh si Cecep. Ternyata kelemahan dari sihir refleksi milik Kesatria Hitam adalah sihir penyembuh milik si Cecep. Cecep pun mulai memberikan serangan akhir atau jurus pamungkas yang diajari Ross. Seketika itu, seluruh baju jirah Kesatria Hitam mulai menghilang dan tampak seorang gadis iblis di balik baju jirah tersebut. Mereka pun langsung menangkap Kesatria Hitam. Pasukan iblis melaporkan hal ini kepada pimpinannya. Dan pimpinan iblis menyuruh seluruh pasukannya untuk mundur. Tapi sialnya saat si ular ingin mundur, dia sudah dihadang oleh pahlawan dan berhasil dihabisi. Untuk sementara peperangan pun berhasil dimenangkan. Berkat si Cecep yang berhasil menyelamatkan pahlawan, juga mengalahkan Kesatria Hitam.
Kesatria hitam pun menjadi tawanan perang. Si Cecep datang menemuinya dan menyembuhkan setiap luka-luka yang dia derita, meskipun dia adalah musuhnya. Sedikit demi sedikit, kesatria hitam pun mulai melunak terhadap perlakuan baik dari si Cecep. こんなの初めてなんだ。そんな顔で言われたら断れん。 Si Cecep, Udin, dan Wati mulai kembali berlatih seperti biasa. Sementara itu, Raja memberikan sepenuhnya pengawasan kesatria hitam di bawah komando Ros. Dan Ros pun membawa kesatria hitam ke base camp untuk dijadikan anak buahnya. Tentunya, sebelumnya kekuatan sihir kesatria hitam ini sudah disegel dengan menggunakan suatu artefak. Kesatria hitam pun mulai menjalani pelatihan neraka dari Ros. Di sisi lain, si Cecep, Udin, dan Wati diberikan misi lain ataupun misi baru oleh Raja untuk mengantarkan surat ke negeri lain. Keesokan harinya, saat sedang di pasar, tanpa sengaja si Cecep melihat si gadis rubah dan langsung menangkapnya untuk dimintai penjelasan. Si gadis rubah pun menjelaskan bahwasannya dia dari negeri binatang, datang untuk mencari seorang pengguna sihir penyembuh agar bisa menyelamatkan ibunya. Selain itu, dia juga berkata bahwasanya kemampuannya itu adalah bisa melihat masa depan. Dia pun meminta si Cecep untuk menolongnya. Si Cecep pun melaporkan hal ini kepada Ros dan Ros menyampaikannya kepada Raja. 宇崎姫は獣人に対しての厄災を予知し、そんなに大事なんですか？大事も大事。 Akhirnya Raja pun memberikan izin kepada si Cecep, Udin, dan Wati untuk singgah di negeri binatang atau Ajin sambil menjalankan tugas pengantaran surat kerajaan. 旅の計画に組み入れることにした。 Misi baru pun akhirnya terbuka. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Stay terus di Urip TV untuk season kedua dari film ini. Terima kasih yang udah subscribe. See you in the next video. からもこの世界で生きていく。しているんだ。僕。うさとくん